Terima kasih Ustadz Agus Sukatsa yang telah menjelaskan kepada kita semua tentang ta'aluf pada nafsu yang ternyata faktornya sangat luas sekali. Dan kalau kita tidak hati-hati, bisa kita kejebak di dalam persoalan ini. Karena kita memahami bahwa eh, ta'aluf pada nafsu ini kan kita tidak boleh menjadikan keinginan diri ini sebagai ukuran standar benar atau salah gitu. Mengikuti syahwat yang melebihi dari yang diperintahkan oleh Allah. Ini tentu tidak hanya sekedar terkait dengan persoalan tadi wanita gitu, kalau laki-laki gitu. Tapi juga ada persoalan-persoalan yang ternyata lebih luas. Sehingga ego kita, ambisi kita, atau kesenangan sebagai pusat kehidupan ini memang harus kita kendalikan kembali untuk meraih mardotilah. Prof. Martino, saya kira beliau adalah seorang pakar di bidang psikologi, tapi juga sangat mendalami persoalan agama. Dan kebetulan ini adalah masih kakak dari teman saya eh, yang dulu pernah saya kenalkan. Monggo, Prof. Martino, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan. Gubernur. Ih, matur nuwun, Mas Dr. Reddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Satu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah biyabada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asmain amma ba'du. Yang kami hormati dan sayangi Mas Dr. Agus, para senior ustadz ustadzah yang ada di grup pengajian Golden Habit. Untuk yang hadir hari ini, Mas Biri juga kelihatan tadi, Mas Dokter Biri. Kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti kajian rutin Golden Habit yang dikomandoi oleh Mas Dr. Agus Sukaca. Ini juga saya mau ikut-ikut Mas Dr. Edi Sumarwanto, jadi grogi nanti ini di para orang-orang hebat. Karena kita itu semua, ya termasuk saya itu masih dalam taraf belajar. Karena kita itu kan dari sejak dalam kandungan sampai ajal itu belajar terus, tidak pernah berhenti. Itu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumil akhir. Ya, saya ini mohon maaf hari Sabtu lalu tidak bisa hadir karena sedang dalam perjalanan dari Makassar ke Jayapura dan itu ternyata jadwalnya pas. Jadi saya landing baru sudah selesai. Jadi saya sudah matur Mas Dr. Agus untuk tidak hadir. Ya, saya mengkaji dari sesuai dengan sedikit yang saya ketahui sesuai dengan eh, ilmu saya. Jadi mengelola nafsu dari perspektif psikologi Islam. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pemantik yang menarik bagi para peserta jamaah Golden Habit untuk
men- mendalami lebih jauh sebagai bekal pengetahuan kita untuk kita pulang. Ya, jadi mengelola nafsu ditinjau dari perspektif psikologi Islam. Enggak, Mas. Jadi konsep nafsu itu berakar kuat pada konsep mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs itu perjuangan melawan hawa nafsu. Bertujuan untuk mencapai tazkiyah al-nafs, penyucian jiwa. Meraih nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Ini ending di akhir kita. Kalau kita bisa mencapai nafsu mutmainah ya sangat luar biasa. Dan ini kalau berdoa kita kan dalami sampai ke sana. Dalam psikologi, ini psikologi Islam, nafs atau jiwa diri dipandang memiliki aspek positif dan negatif. Jadi nafsu itu ada positif, ada negatifnya. Nafsu itu sebenarnya kan fitrah manusia. Nafsu itu sebuah dorongan alami. Dorongan alami, keinginan makan, minum, berkeluarga. Kalau ini ya sama saja dengan insting kita itu seperti apa. Jadi ini yang ada di dalam termasuk hewan itu ada dorongan keinginan untuk makan, minum, berkeluarga dan mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupan untuk generasi berikutnya. Nafsu ini sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik. Namun nafsu juga sangat menjadi sumber perilaku negatif. Ini terutama keserakahan dan amanah. Nah, ini rupanya beberapa hari ini sangat marak. Apakah itu akibat dari nafsu-nafsu kita keserakahan yang terjadi di 3 provinsi, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Kita bisa eh, melihat ke belakang, apakah ini dari keserakan manusia ataukah memang Allah itu menguji. Tapi kalau kita perhatikan dari kerusakan di bumi, di laut, dan di udara, itu adalah karena ya ulah kita. Nah, ini ternyata sangat luar biasa. Ya, kita sebenarnya itu ditegur oleh Allah. Alam itu tergantung juga pada kita. Kalau kita memperlakukan kita baik, alam juga akan memberikan kebaikan. Tapi kalau kita perlakuannya salah, ya itu kodrat gitu. Enggak. Lanjut. Klasifikasi nafsu. Ini ini sebenarnya juga hampir masuk semua ke dalam Islam, bukan hanya psikologi saja. Nafsu amarah, tingkat rendah, mendorong pada kejahatan dan perilaku menyimpang. Inilah adalah nafsu yang harus dikendalikan secara ketat. Nafsu itu sebenarnya adalah energi kita. Bagaimana kita mau mengelola, sama aja nafsu itu sebagai pisau yang tajam, tergantung kita mau buat untuk apa. Sama dengan kuda, kuda yang kuat, kuda yang gagah. Bagaimana kita bisa mengendalikan agar kita itu bisa sampai tujuan dengan menaiki kuda, termasuk juga mobil. Nafsu lawamah. Ini kalau orang Jawa biasanya bilangnya nafsu alwamah. Jiwa yang mencela, di mana individu mulai menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya, menunjukkan adanya pergulatan batin antara kebahagiaan dan kerukunan. Jadi di dalam diri kita selalu terjadi dialog, selalu terjadi diskusi. Kita mau berbuat sesuatu itu dalam diri kita itu terjadi diskusi, berbantah-bantahan. Artinya masing-masing untuk memenangkan tujuannya apa. Misalnya ini kebetulan ada kesempatan untuk mendapat keuntungan yang besar dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak halal. Nah, itu dalam diri kita pasti akan bertanya, ah, mumpung tidak ada orang kan tidak apa-apa, nggak diketahui. Tapi hati kecil kita, insan kamil kita akan berapa?
meskipun tidak ada orang, itu kan ada Allah. Allah selalu memperhatikan kita. Dan kita punya malaikat kanan kiri yang mencatat kebaikan dan kejahatan kita. Nah, kalau orang sudah menyadari itu, tentu akan berpikir lagi, oh iya ya, meskipun nggak ada orang, saya tidak harus mencuri. Tapi karena sudah diawasi. Nafsu mutmainnah ini tingkat tertinggi, jiwa yang tenang dan damai, selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan spiritual sejati. Makanya kita nafsunya harus tergolong pada nafsu yang mutmainnah. Karena tujuannya nanti kita ke husnul khotimah. Ya. Strategi manajemen diri dan pengendalian nafsu. Manajemen diri dop an-nafs atau tadbir zati dalam perspektif ini melibatkan kombinasi praktik spiritual dan perilaku kognitif. Satu adalah ibadah dan spiritualitas, dua riyadoh, pelatihan jiwa, dan tiga pengembangan kognitif dan sosial. Penjelasannya sebagai berikut, ibadah dan spiritualitas itu puasa. Salah satu cara paling efektif untuk melatih pengendalian diri dan mengurangi dominasi keinginan fisik. Ini yang sangat luar biasa, puasa saum ini. Maka di Islam ada tuntunan mau pilih puasa yang mana. Mau puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Atau pilih puasa Senin Kamis. Dan ini banyak para dokter termasuk Mas Edi sendiri. Dan ini kalau dikaji sangat luar biasa untuk kesehatan. Bahkan orang-orang luar, orang-orang yang bukan Muslim, itu ternyata mengkaji puasa yang sangat luar biasa hasilnya. Apalagi ini ada istilah autofagi. Orang puasa 14 jam, maka sel-sel sel-sel yang mati akan dimakan oleh sel-sel yang hidup. Dan ini luar biasa untuk kesehatan kita. Ternyata puasa itu juga detoksifikasi. Nah, tapi ini bukan waktunya untuk membahas itu. Tapi yang sangat luar biasa bahwa orang-orang Nasrani itu meneliti manfaat autobagi bagi kesehatan. Berikutnya adalah sholat dan ibadah malam. Ini memperkuat koneksi spiritual, memberikan ketenangan jiwa, sakinah, dan berfungsi sebagai pengingat akan tujuan hidup yang lebih tinggi. Kalau kita sudah biasa bangun malam dan sholat malam, itu juga sangat luar biasa. Kalau tidak sempat itu akan kita kecewa, akan menyesal. Nah, ini juga untuk melatih jiwa kita, bangun malam. Kalau sudah biasa bangun malam, nggak usah pakai alarm, kita insya Allah akan dibangunkan. Ya, ini nggak tahu mungkin Allah menugasi para malaikat. Ini eh, ada manusia yang biasa bangun malam. Ini sudah waktunya. Nah, dicolek langsung bangun, langsung sholat. Nah, ini kalau saya bercerita kepada kolega, kepada junior-junior begitu. Ini adalah salah satu kunci komunikasi kita bahwa sholat atau ibadah dan ibadah malam itu adalah eh, salah satu cara kita itu mencium bumi itu sama dengan itu adalah passwordnya kita untuk pintu langit akan terbuka. Kalau kita sungguh-sungguh bersujud, insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka. Berikutnya adalah zikir dan doa. Terapi zikir dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan memperkuat kesadaran akan pengawasan Allah, muraqabah. Jadi zikir itu juga sangat luar biasa dan doa. Kadang-kadang ada yang menyarankan untuk zikir 100 kali. Misalnya, Astagfirullahaladzim,
tidak semua, kemungkinan tidak semua itu sampai kepada Allah. Kalau kita bisa 10, jangan 10, 5, atau satu dzikir saja, satu eh, dzikir kita yang sampai kepada Allah itu sudah sangat luar biasa. Ini pernah saya punya guru spiritual juga. Memang kita dianjurkan untuk 100 kali atau berapa. Tapi ya mungkin kan tidak semuanya bisa sampai ke Allah. Yang benar-benar ikhlas, keikhlasan, yang akan sampai adalah keikhlasan kita. Itu keikhlasan kita itu satu saja sudah sangat luar biasa. Dan doa-doa kita termasuk demikian. Riyadoh pelatihan jiwa. Imam Al-Ghazali, tokoh penting dalam psikologi Islam, menekankan riyadoh melalui 4 jalan. Mengurangi makan dan minum. Ini akan melemahkan dorongan fisik yang berlebihan. Nah, makanya Islam itu juga menganjurkan untuk kita makan tidak berlebih-lebihan. Makan secukupnya. Bahkan dianjurkan ya, makan itu sebagai cara untuk menegakkan tulang sulbi. Jadi bukan makan enak, langsung kita apa ya, makannya nggak karuan. Nah ini, apalagi ini memang godaan. Bahkan banyak orang-orang, apalagi ini kalau ini cerita keluar sedikit, kalau sedang visitasi, ini Pak Kamal, Dr. Kamaludin kan ini sedang divisitasi. Asesor kalau divisitasi itu mesti diajak ke restoran yang ya yang berkelas lah. Mau makan apa saja bebas. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri apa? Apakah itu sesuai dengan kebutuhan diri kita? Apakah itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita? Nah, kalau saya melihat memang ada namanya udang, cumi-cumi, ikan laut, ayam, macam-macam. Saya paling ngambil kalau cumi ya satu potong, udang ya dua udang. Selebihnya sayuran yang banyak dengan buah-buahan. Karena apa? Itu yang kita butuhkan. Lah kalau kita makannya luar biasa, kan mumpung ada, apalagi ini digratiskan semua, ya makan sebanyak. Itu bisa membahayakan tubuh kita. Karena semua yang kita makan itu akan memberikan reaksi kepada tubuh kita. Juga mengurangi tidur, melatih disiplin dan memanfaatkan waktu untuk ibadah atau refleksi. Arti mengurangi tidur, waktunya enak-enak tidur, ya katakanlah jam 3, itu kan enak-enaknya tidur. Tapi kita bagaimana itu mengurangi? Ya eh, kita investasikan untuk bangun malam, ambil air wudhu, sholat, habis itu zikir sebentar. Kalau jam 3 itu kan hanya 1 jam saja untuk nggak sampai 1 jam malah ke jam 4 untuk waktu subuh. Ya sudah itu dimanfaatkan itu mengurangi waktu tidur. Dan sebaiknya kalau sudah sholat subuh jangan tidur lagi. Ini banyak segi negatifnya. Ini tentu kajian-kajian tersendiri. Membatasi bicara yang tidak penting. Kita harus menjaga lisan dari perkataan sia-sia dan berbahaya. Kalau memang tidak penting itu nggak usah bicara. Kalau filsafat Jawa, kita dilimpahkan oleh Allah satu mulut dan 2 telinga, supaya kita banyak mendengar daripada kita berbicara. Kalau kita banyak berbicara, nanti akhirnya omong-omongnya itu tidak berbobot. Tapi kalau bicaranya kita yang penting saja, itu berarti bicara kita akan terbobot. Yang keempat, menahan diri dari perlakuan buruk orang lain. Kita harus melatih kesabaran, sabar, dan mengendalikan amarah. Ini orang sebaik apapun, ternyata juga ada orang yang tidak suka. Orang yang sejelek apapun, ternyata ada orang juga yang suka bahkan menyanjung-nyanjung. Nah, kita sudah berusaha mengerahkan semua energi, semua sumber dana yang ada untuk melakukan kebaikan, tapi ternyata ada orang yang mengatakan bahwa Anda itu gagal. Anda itu gagal untuk memimpin suatu organisasi.
atau Anda itu gagal untuk memimpin perguruan tinggi. Ya, bisa saja dinilai begitu. Kita harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ada kelebihan sekaligus itu ada kelemahan, itulah kodrat dari manusia. Jadi kita harus sadar betul. Dan kita tidak usah risau kalau kita dikatakan bahwa kita tidak bijak, kalau kita tidak adil, tidak apa-apa. Yang penting kita sesuai dengan aturan-aturan dua tali yang pegangan kita, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita nggak usah bersedih hati. Pengembangan kognitif dan sosial, menjaga pandangan dan pikiran secara sadar, mengarahkan fokus dari hal-hal yang dapat memicu nafsu negatif. Sama aja ini kalau namanya laki-laki pada umumnya itu melihat orang yang lewat orang cantik pasti akan cantik, mau bilang apa. Tapi jangan pandangan itu terus diulangi lagi. Ya sudah, Alhamdulillah sudah bisa melihat makhluk Allah yang cantik. Tapi jangan diulangi lagi. Luar biasa, tinggi, semampe, dan sebagainya. Nggak usah. Kita harus batasi. Karena apa? Apalagi kalau kita itu sudah punya keluarga. Tidak semua yang di luar baik itu akan sebaik istri atau suami kita. Maka yang ada suami istri kita, ya sudah kita nikmati dan kita syukuri yang ada. Tidak usah melihat yang lain. Yang ada di depan kita, itulah yang patut kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah kita syukuri ya Allah. Engkau telah limpahkan saya dengan berbagai macam yang sangat luar biasa. Jadi nikmati dan syukuri yang ada di depan kita. Tidak usah terlalu menoleh. Memilih lingkungan yang positif, menghindari lingkungan dan pergaulan negatif yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Nah, ini kan ada apa namanya lagu dulu bahwa kalau kita itu sebaiknya kumpulano wong kang soleh. Jadi jangan kita berkumpul-kumpul dengan orang yang kurang bagus. Kalau kita temannya penjual minyak wangi, insya Allah kita kecipratan harum baunya. Jadi memilih lingkungan yang positif. Ini terutama kita yang sudah senior-senior itu untuk anak cucu kita harus kita arahkan begitu. Jangan sampai anak kita itu terlanjur bergaul dengan lingkungan yang tidak positif. Lingkungan-lingkungan yang negatif. Misalnya suka membolos, suka memalak, dan sebagainya. Introspeksi diri, muhasabah, melakukan evaluasi diri secara konsisten terhadap tindakan dan niat. Jadi dulu kita mawas diri pernah, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu kita juga pernah membahas tentang bagaimana kita menilai diri kita sendiri, memilih tindakan-tindakan kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasul kita. Keempat, inti dari manajemen diri adalah perjuangan yang tulus dan konsisten, mujahadah, untuk mengarahkan nafsu agar selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengendalikannya demi mencapai keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Jadi kita itu memang diwajibkan untuk keseimbangan. Kira-kira itu, dan ini masih ada waktu yang cukup untuk diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Dokter Edi Sumarwanto. Monggo. Terima kasih sekali, Prof. Martino. Bapak Ibu semuanya, eh, kita bersyukur, ya, kita sangat bersyukur ada pengayaan yang telah diberikan oleh Prof. Partino. Matur nuwun, Prof. Partino. Saya Siap. temannya Prof. Sutoro. Oh, Prof. Sutoro itu adik ipar saya itu. Ije, Ya, siap. ije, teman SMA. Oh, iya. Ije. Eh, Bapak Ibu,
Jadi kita semakin memahami. Saya sendiri secara pribadi mengikuti materi ini merasa sangat bersyukur sekali dan rasanya rugi kalau saya tidak ikut dan saya eh, ya Allah Alhamdulillah bertemu dengan satu kajian yang dipimpin oleh Prof. Agus ini. Jadi kita mendapatkan suatu penegasan Bapak Ibu bahwa tauhid itu kan berarti tidak menduakan Allah dengan apapun termasuk nafsu diri gitu. Dan di dalam makna ta'aluh terhadap nafsu atau menjadikan nafsu sebagai Tuhan gitu, Itu kalau Tuhan kecil gitu. mungkin kan bisa Ini yang kita tentu jumlahnya yang banyak harus mana kita benar-benar hindari. ini. Dan di dalam Oh, 9. era kontemporer ini yang saya coba untuk bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca maupun oleh Prof. Partino tadi itu bahwa ternyata memang nafsu itu sangat luas sekali gitu. Jadi nafsu itu yang tidak lagi hanya bersifat personel. Jadi kalau personel tadi juga sudah digambarkan oleh Prof. Partino bagaimana kita harus mampu mengendalikan diri, ada riadoh ya, bagaimana pelatihan untuk jiwa gitu. Yang ini tentu kita juga perlu terus mengamalkan, tetapi yang kemudian bentuk-bentuk nafsu yang lain yang kadang sudah tidak bersifat personel Bapak Ibu, tapi sudah diperkuat oleh sebuah sistem, sistem sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga terkait dengan barangkali menyangkut bagaimana gaya hidup, bagaimana ambisi terhadap keduniawian, kemudian di samping tentu terkait dengan soal syahwat maupun yang tadi. Sekarang ini kan dengan adanya HP Bapak Ibu yang mudah diakses, HP dengan segala sajian-sajian yang menyangkut apakah itu pornografi, kemudian juga informasi-informasi yang menyesatkan, itu sangat mudah sekali diakses. Kalau basic ketauhidan ini tidak cukup kuat, tidak mampu untuk menahan diri, sehingga dengan sedikit klik saja, pada saat kita mungkin menjauh dari lingkungan, di kamar, di mobil, di mana sopir mengendarai kendaraan, kita duduk di belakang, tapi apa yang kita lakukan? Kalau iman tidak menjaga kita, maka bisa jadi nanti justru nafsu ini yang akan menguasai kita. Nah, oleh karena itu menarik sekali. Mari Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa sharing, menanggapi terkait dengan materi kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa.